lokal dengan mencerdaskan anak bangsa. Terus dukung channel ini dengan like, subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas suatu praktikum ya. Jadi kita akan melaksanakan suatu praktikum, yaitu praktikum pertumbuhan tanaman. Oke. Jadi kita biasanya melakukan praktikum di laboratorium, tetapi karena musim pandemik ini maka kita tidak bisa berkumpul di laboratorium. Nah, makanya kita akan melaksanakan praktikum sederhana di rumah masing-masing yang tentunya menggunakan alat-alat yang sederhana juga. Oke, jadi kita menggunakan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita untuk melakukan suatu praktikum. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu merancang, kemudian melaksanakan dan menyajikan laporan percobaan pertumbuhan tanaman. Pada pertumbuhan awal, biasanya tanaman terjadi diferensiasi atau pemanjangan akibat aktivitas meristem apikal yang menyebabkan tanaman tumbuh memanjang. Pertumbuhan ini merupakan proses bertambahnya ukuran dan bersifat kuantitatif, artinya dapat diukur dan dinyatakan dengan angka ya. Maka kita akan melakukan suatu percobaan sederhana di rumah masing-masing, yaitu menggunakan biji kacang ya. Jadi kita menggunakan biji kacang saja, tetapi bisa juga menggunakan biji yang lain, misalnya menggunakan biji jagung, ya itu boleh saja. Oke, jadi menggunakan biji tanaman yang ada di sekitar kita ya, di rumah kalian tentunya. Oke, jadi kita tidak perlu menyusahkan diri untuk mencari misalnya bibit atau biji kacang hijau ya. Kalau di rumah tidak ada biji kacang hijau, kita bisa menggunakan biji kacang panjang atau bisa menggunakan jagung dan lain sebagainya. Oke. Suatu laporan ya, laporan ilmiah yang lengkap ini biasanya isinya yang pertama adalah judul laporan ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya prakata ya. Prakata ini berisi ucapan syukur dan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu kita di dalam suatu penelitian yang kita lakukan. Kemudian ada daftar isinya. Selanjutnya ada pendahuluan ya. Pendahuluan ini berisi latar belakang, kemudian rumusan masalah, hipotesis, dan tujuan dari penelitian kita. Kemudian ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini adalah berisi teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang kita lakukan. Selanjutnya adalah metode. Ya, metode ini ada cara kerja. Ya, cara kerjanya seperti apa, menggunakan alat dan bahan apa saja, kemudian waktunya kapan, kemudian tempatnya di mana, dan cara pengambilan datanya. Oke. Kemudian hasil dan pembahasan. Ya. Hasil dan pembahasan ini ya, berisi data fakta. Jadi berisi data fakta selama kita melakukan penelitian, yaitu pengolahan data dan analisis hasil dari penelitian yang kita lakukan. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Ya, kesimpulan ini berisi ringkasan keseluruhan hasil dari penelitian kita. Ya. Kemudian
setelah kesimpulan biasanya ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini berisi sumber-sumber yang dijadikan acuan dalam kita melakukan suatu penelitian. Kemudian yang terakhir ada lampiran. Ya, lampiran ini biasanya berupa tabel, ada grafik, ada gambar, dan lain-lain. Jadi kita akan melakukan suatu percobaan atau penelitian ya, tetapi kita tidak perlu membuat seperti yang Bapak jelaskan tadi, dari judul, ada prakata, daftar isi, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, dan lain sebagainya. Karena kita akan melakukan suatu percobaan yang sederhana saja ya. Jadi cukup judulnya apa ya, kemudian tidak perlu daftar isi ya, metode ya. Jadi yang pertama adalah judul, kemudian yang kedua adalah metode. Metode berisi cara kerjanya seperti apa, kemudian alat dan bahannya apa saja, kapan waktunya, dan kita akan membahas tentang apa ya. Kemudian hasil ya, hasil atau kesimpulan. Jadi hanya itu saja. Jadi judul, kemudian metode yaitu cara kerja, alat dan bahan, waktu, tempat, dan cara pengambilan data. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari hasil percobaan kita. Jadi tidak perlu panjang lebar, cukup singkat saja. Jadi tema yang akan kita lakukan ya pada percobaan sederhana ini yaitu merancang percobaan pengaruh pH terhadap pertumbuhan tanaman ya. Jadi pH ini adalah kadar keasaman tanah ya. Jadi kadar keasaman tanah di sini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman ya. Tetapi di sini kita akan mengganti pH keasaman tanah ini menggunakan asam cuka. Jadi asam cuka ini sebagai pengganti pH tanah ya. Oke, selanjutnya alat dan bahan yang diperlukan. Oke, yang pertama adalah bekas aqua gelas ya. Jadi menggunakan bekas aqua gelas 3 buah ya. Jadi kita menggunakan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita saja ya. Tidak perlu kita ke lab kemudian mengambil gelas ukur dan lain sebagainya, tidak perlu, karena kita akan melakukan percobaan di rumah masing-masing ya. Selanjutnya adalah kapas ya. Kalau tidak ada kapas bisa menggunakan apa ya? Bisa menggunakan busa bekas ya, bisa menggunakan sabut ya, bisa menggunakan kain bekas dan lain sebagainya. Jadi kita tidak perlu repot-repot ya harus mencari kapas, misalnya kapas di rumah tidak ada. Oke. Kemudian penggaris ya, penggaris pastinya ada. Kalian kan anak sekolah, tidak mungkin tidak punya penggaris. Kalau tidak punya penggaris bagaimana? Ya udah pakai kayu atau pakai lidi saja untuk mengukur ya. Walaupun nanti tidak akurat hasilnya. Kemudian asam cuka ya, kita menggunakan asam cuka atau cuka makan ya, yang biasanya dijual di toko-toko di sekitar kita. Jadi kita menggunakan cuka ya untuk mengganti pH tanah ya. Kalau kalian tidak memiliki cuka ya, mungkin kalian bisa menggunakan asam yang lain ya yang ada di sekitar kita, atau mungkin bisa meminta sama ibu ya, meminta ibu di dapur, siapa tahu punya cuka makan di dapur. Oke. Kemudian air. Oke. Kemudian yang ketiga adalah biji tanaman ya. Biji tanaman ini menggunakan biji kacang hijau yang mudah tumbuh ya. Tetapi Bapak tidak mengharuskan menggunakan biji kacang hijau. Boleh saja kalian menggunakan biji yang ada di rumah kalian. Misalnya di rumah kalian adanya biji kacang panjang ya, nggak apa-apa menggunakan biji kacang panjang saja. Atau yang ada di rumah kalian adalah jagung ya, boleh saja. Jadi terserah kalian menggunakan biji tanaman apa saja yang mudah tumbuh di sekitar
kalian ya, karena kita belajar di rumah. Oke, jadi tetap semangat ya. Oke, selanjutnya Bapak akan melakukan contoh dari praktikum ini. Baiklah anak-anak, kita akan melakukan suatu percobaan sederhana ya. Jadi kita akan melakukan percobaan mengenai pengaruh ya, pH terhadap pertumbuhan tanaman. Oke. Bahan-bahan yang digunakan, alat dan bahannya, yang pertama adalah gelas ukur ya. Ini karena Bapak sedang ada di lab, maka Bapak menggunakan gelas ukur. Tetapi untuk kalian yang ada di rumah, silakan kalian menggunakan bekas aqua ya. Bekas aqua gelas boleh, atau menggunakan tempat yang lainnya yang ada di sekitar kalian. Oke, selanjutnya adalah kapas ya. Kapas, kalau tidak ada kapas bisa menggunakan misalnya kain, atau bisa juga menggunakan busa bekas, atau bisa juga menggunakan tanah kalau tidak ada sama sekali ya. Oke, selanjutnya adalah air ya. Air kita gunakan. Oke, selanjutnya adalah asam cuka ya. Asam cuka atau cuka makan. Jadi kita menggunakan cuka makan ini sebagai pengganti pH tanah ya. Oke. Cuka makan ini bisa kalian dapat di warung-warung terdekat ya, atau kalian bisa meminta kepada ibu kalian di dapur, siapa tahu punya ya. Tapi jangan banyak-banyak, nanti dimarah ya. Oke. Selanjutnya adalah biji kacang ya. Biji kacang sebanyak 9 ya. Jadi boleh menggunakan kacang hijau karena kacang hijau ini mudah tumbuh. Tetapi kalau tidak ada, bisa kalian menggunakan biji kacang panjang atau kacang tanah, atau kalau tidak ada menggunakan jagung atau biji-bijian lainnya yang mudah tumbuh di sekitar kalian. Jadi tidak harus menggunakan biji kacang. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita ya, karena kita harus belajar di rumah, jadi kita tidak bisa praktikum di lab kita yang kita cintai ini ya. Oke. Jadi langkah-langkah dalam pengerjaan percobaan ini, yang pertama kita beri label untuk setiap gelas ya. Kita beri label, yang pertama label A, yang kedua label B, yang ketiga adalah label C. Oke, langkah selanjutnya kita memberi kapas ya. Jadi bagian tengah kita beri kapas, atau kita beri kain ya, atau tanah ya, kalau tidak ada tidak apa-apa. Oke, jadi kapas secukupnya. Oke. Kemudian kalian siram menggunakan air ya. Oke. Tetapi jangan banyak-banyak, cukup sampai kapasnya basah saja. Oke, jangan sampai kebanjiran ya. Oke, nanti bijinya busuk. Oke, sedikit saja, yang penting kapasnya basah. Oke, selanjutnya kalian letakkan 3 biji ya pada pada tempat A ini kita taruh 3 biji. Oke, disusun yang benar ya. Jadi di tengah-tengah kapas. Oke, botol yang B atau gelas B kita beri kacang sebanyak 3. Gelas yang C kita beri 3 kacang juga. Oke. Jadi gelas yang A ini dijadikan sebagai variabel kontrol, artinya dia tidak diberi cuka sebagai pengganti pH ya. Jadi kita biarkan saja ini menggunakan air biasa tadi ya. Oke.
Oke, selanjutnya gelas kedua kita beri cuka makan ya sebanyak 1 tetes saja ya, jangan banyak-banyak. Oke, jadi ini sampel kedua. Oke, kemudian gelas ketiga ini menggunakan 3 ya, 3 atau 2 boleh ya. Oke, karena ini tadi tidak ada, ini 1, ini boleh 2 saja ya. Kalau 3 nanti kebanyakan jadi terlalu asam ya, jadi ini 2 tetes saja. Oke, jadi setelah semuanya selesai ya, kalian diamkan selama 1 minggu ya. Jadi setiap hari kalian amati pertumbuhannya. Oke, misalnya hari pertama ya, kalian amati misalnya bijinya sudah merekah, maka kalian catat ya di buku tulis kalian. Kemudian hari kedua, oke, kalian amati lagi, misalnya sudah mulai tumbuh akar. Oke, silakan kalian catat. Hari ketiga, hari keempat dan seterusnya, misalnya sudah ada tumbuh batangnya. Oke, kalian ukur ya batangnya, kalian ukur. Jadi hari mulai tumbuh batang itu hari keberapa, kemudian batangnya berapa senti ya, kalian ukur dan kalian catat. Setelah sampai 1 minggu ya, kalian amati lagi dan kalian ukur lagi ya. Jadi setelah 1 minggu akarnya berapa panjangnya, kemudian batangnya berapa panjangnya. Jadi dari ketiganya nanti kita akan tahu pengaruh dari keasaman tanah ya, terhadap pertumbuhan tanaman. Oke, jadi seperti itu caranya kita melakukan percobaan selama 1 minggu. Jadi nanti hasilnya kalian tulis di buku kalian ya, seperti biasa kalian kirim ya menggunakan Google Classroom. Oke. Selamat mencoba. Demikian pertemuan kita kali ini mengenai percobaan pertumbuhan pada tanaman ya. Seperti biasa, untuk absen kalian silakan kalian like video ini ya. Kemudian yang belum subscribe silakan subscribe dan jangan lupa klik loncengnya agar kalian tetap terhubung dengan channel Bapak dan mengikuti materi-materi Bapak selanjutnya. Oke, yang ingin bertanya silakan kalian ketikkan di kolom komentar ya. Oke, jadi mungkin hanya ini saja dari Bapak untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa kalian melakukan percobaan di rumah dan akan Bapak tunggu hasilnya ya. Tentu saja kalian kirim menggunakan Google Classroom. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.